Halo Pastor Made, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, acung. Wah, bajunya kemarin juga pakai baju ini. Ini anak muda ini. Oh iya Rum, ini baju saya satu-satunya karena saat ini saya sedang menghayati Santo Fransiskus Assisi, di mana dialah yang mengingatkan gereja supaya jangan pernah melupakan kemiskinan Kristus. Wah, luar biasa. Iya ya. Wah, ini saya. Bagaimana Romo hari ini kabarnya? Seperti biasa. Oh ya, saya ingin kembali bertanya Romo. Bagaimana sudah sampai sejauh mana persiapan khotbahnya hari ini? Waduh, ini anak muda. Kepo nih anak muda ini dia. Sekali. Tapi baik, saya kira ini pertanyaan yang baik. Kemarin kan saya sudah membaca untuk persiapan minggu depan. Nah, ini saya tadi membaca lagi, lalu saya coba juga cari pengetahuan perbandingan tambahan yang lain. Nah, lalu seperti kemarin Mika. Jadi mohon maaf kemarin bahkan saya kurang menyebut Efrata. Masih ingat ya kemarin? Oh ya, saya ingat. Yang terkecil di antara bangsa Israel. Tanah Efrata. Engkau bukan yang terkecil di antara penduduk Yehuda, karena daripadamu akan lahir seorang pemimpin. Lalu ternyata setelah saya coba baca, Mika itu ternyata golongan nabi kecil, tetapi dia semasa dengan Yesaya. Sejaman. Sejaman. Nah, Yesaya itu lebih ke orientasi ke kota besar, Yerusalem. Tapi Mika itu ternyata dia tinggal orientasinya lebih ke desa. Sehingga tidak heran kalau dia membandingkan Yerusalem dan Bethlehem. Jadi Bethlehem itu kota kecil, tapi jangan heran dari kota kecil itu juga akan muncul seorang pemimpin. Nah, rupanya dia lebih concern kepada ketidakadilan di desa-desa, di kota-kota kecil daripada besar. Oleh karena itu, dia memang betul-betul berusaha untuk memperjuangkan keadilan di kampung-kampung, di desa-desa, di dusun, di mana memang waktu itu Raja Hizkia itu memang lagi demam-demamnya menghilangkan Baal, tetapi dia melupakan soal keadilan. Seperti itu. Sehingga dia memang betul-betul. Berarti pada saat itu ada suatu ketimpangan sosial. Betul. Tidak hanya ketimpangan sosial, tetapi juga saya lupa persis kotanya, tetapi saya nanti akan baca lagi. Tetapi daerahnya itu selalu dikuasai oleh tentara, militer, sehingga perlakuan militer dengan mereka tuh sepertinya tidak adil. Nah, satu lagi, dia nyebut perempuan yang akan melahirkan. Rupanya dia juga berpikir soal ibu itu juga dalam sebuah kerajaan itu memegang peranan penting, sehingga ibu seperti Ibu Daud dan sebagainya. Sehingga dia mengatakan akan lahir dari seorang ibu. Itu hanya mau mengatakan bahwa yang lahir ini adalah orang yang benar-benar hebat. Seperti itu yang saya baca. Juga saya melihat juga di AI. Nah, sekarang itu ya meskipun di desa ya kita juga tidak ketinggalan dengan bantuan ilmu seperti artificial intelligence kata anak muda ini. Kita juga perlu bantuan dari mereka. Paling tidak ketika saya chat dengan AI itu, lalu saya dapat beberapa pengetahuan seperti itu, pengetahuan tambahan. Nah, seperti itu bacaan yang dari Nabi Mika. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang sejarah itu akan terulang kembali. Ketidakadilan, lalu juga perhatian orang dengan hal-hal di kampung itu juga kurang lebih sama. Jadi Mika betul-betul ingin bahwa kota kecil Bethlehem itu juga sama posisinya
dengan Yerusalem yang besar. Maka dia mengatakan, hai Bethlehem, wilayah Efrata, kan begitu kan? Oke, baik, berarti pada zaman itu Bethlehem itu suatu lingkungan yang kecil. Nah, tetapi Mika mengingatkan, jangan lupa bahwa Bethlehem ini juga jangan dipandang dari sudut wilayah yang kecil atau penduduknya yang sedikit, tapi dia akan membangkitkan seorang pemimpin yang sangat besar di tempat ini. Sehingga memiliki kesetaraan dengan kota yang lebih besar pada saat itu. Oke, baik Pastor. Betul. Saya ingin bertanya lagi. Kira-kira pesan apa yang ingin Pastor sampaikan kepada seluruh umat untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi inti penting dari bacaan Injil ini? Ya, itu kan baru Mika, tapi saya juga harus melihat pesan yang disampaikan Ibrani. Kita tahu Ibrani itu siapa yang menulis, hanya Tuhan yang tahu. Tapi intinya dalam Ibrani itu kan selalu disebutkan bahwa firman Allah itu, sabda Allah itu memang luar biasa. Itu mengacu kepada Yesus sang firman. Allah yang berkenan menjadi firman. Lalu yang kedua, Yesus yang menjadi imam besar, imam yang penting, yang mengorbankan hidupnya untuk sekali. Dan dari sanalah orang harus menaruh sebuah pengharapan. Maka Yesus tadi mengatakan bahwa aku melakukan kehendak-Mu ya Allah. Itu ada hubungannya dengan pengorbanan Yesus yang sekali untuk selamanya sebagai imam. Jadi kitab Ibrani itu sangat dekat dengan pengalaman kitab suci Perjanjian Lama, sehingga banyak sekali mengulas peranan kitab suci itu bagi jemaat yang pertama. Tak tahu dari jemaat, kayaknya sih jemaat Yahudi yang mungkin di tempat lain tetapi sudah mengenal Yesus. Maka Yesus dijelaskan. Itu satu pesan bahwa umat Kristen sekarang itu yang perlu adalah keyakinan bahwa membangun harapan itu dalam situasi yang seperti digambarkan dalam bacaan pertama itu sangat penting. Jadi membangun sebuah harapan. Hanya masalahnya sekarang harapan kepada siapa? Kepada Yesus. Seorang manusia yang sempurna menurut saya, yang mengorbankan hidupnya dan berjuang sehingga dia menjadi tokoh imam yang hanya sekali mengorbankan karena dia melakukan kehendaknya. Itu satu poin. Lalu juga tidak boleh dilupakan bacaan yang ketiga dalam Injil. Kan sekali lagi Lukas itu memang sangat baik menggambarkan bahwa Injil itu adalah berita gembira. Jadi jadi Ibu Maria membawa berita gembira kepada Elizabeth. Berita sukacita akan lahir seorang pemimpin seperti yang digambarkan. Tetapi kemudian poin yang penting yang juga nanti menjadi pesan saya, berbahagialah orang yang percaya kepada sabda Tuhan atau kepada Allah, karena keselamatan akan terjadi. Oke, baik Pastor. Itu poin yang dua. Jadi dua hal. Jadi di sini kesimpulannya, berbahagialah orang yang kecil tapi dia selalu menaruh harapan yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Pastor, pemaparannya sangat baik sekali dan sangat jelas sekali. Berarti mulai Jumat depan kita langsung berangkat ke Dentot. Iya, tapi saya masih harus satu hal. Jadi sejarah itu akan terulang kembali. Pengalaman Mika itu juga mungkin menjadi pengalaman wilayah di sini, tetapi tidak se-ekstrim mereka. Jadi banyak juga anak muda yang mengalami persoalan, mungkin soal hidup, soal cari pekerjaan, soal iman juga, ya kan? Nah, meskipun mereka dari kalangan kecil, mereka harus membuktikan bahwa
kalau sudah percaya dengan sang guru yang sempurna menurut kita orang beriman, ya kita harus memperjuangkan iman itu. Saya kira saya belum pernah melihat tokoh sehebat Yesus. Ketika menderita pun, ketika disalib pun dia tidak pernah menyalahkan orang, tetapi mendoakan orang dan dia selesaikan. Karena itu pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya, agar cintanya, pengorbanannya menjadi sebuah keteladanan yang luar biasa. Seperti itu. Tapi besok masih harus dikemas. Kita harus masih melihat situasi konkret di lapangan. Nah, besok kita lihat ya seperti apa. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Terima kasih, wah anak muda ini. Kamu, tapi saya senang supaya saya juga selalu siap ditanyakan. Saya akan selalu kembali untuk bertanya tentang refleksi Romo mengenai bacaan Injil dan homil-homil yang Romo siapkan. Terima kasih. Untuk ke depan. Terima kasih. Saya mohon pamit, Pastor.